Halo semuanya, perkenalkan saya Yusuf Kurniawan Purba. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai operasi morfologi dalam citra. Berbicara mengenai morfologi, morfologi yaitu komponen-komponen penyusun suatu bentuk. Dalam kajian bahasa Indonesia, morfologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai komponen penyusun suatu kata atau kalimat. Sedangkan yang akan kita pelajari yaitu operasi morfologi dalam citra. Artinya kita akan mempelajari komponen-komponen yang terdapat dalam citra atau gambar. Oke, langsung saja. Pemrosesan citra secara morfologis. Perbedaan pemrosesan citra secara morfologis dengan pemrosesan citra biasa seperti yang sudah kita lakukan pada perkuliahan sebelumnya, yaitu pada pemrosesan citra biasa, kita memandang sebuah citra sebagai suatu fungsi yang memiliki intensitas pada posisi x, y atau di koordinat kartesius. Sedangkan pada pemrosesan citra secara morfologis, sebuah citra dipandang sebagai suatu himpunan. Citra morfologi biasanya dilakukan terhadap citra biner, yaitu citra yang memiliki nilai yang terdiri hanya 1 atau 0. Tetapi tidak menutup kemungkinan pemrosesan citra secara morfologis dilakukan terhadap citra grayscale atau citra dengan skala keabuan, dengan skala 0 sampai 255. Nah, di sini saya memiliki contoh citra masukan, yaitu citra biner yang terdiri, yaitu sebuah citra yang terdiri dari 1 atau 0. Di sini terdapat dua objek, yaitu objek S dan A, dapat direpresentasikan dalam bentuk himpunan dari posisi-posisi bagian. Diketahui bahwa bagian yang memiliki nilai 1, maka warnanya adalah abu-abu. Nah, di sini objek S yaitu himpunan yang terdiri dari komponen 0,0, 0,1, 1,0. Sedangkan objek A memiliki komponen 0,0, 0,1, 0,2 dan seterusnya. Nah, kemudian operasi morfologi. Sebelum kita lanjut mengenai jenis-jenis operasi morfologi, kita harus mengetahui apa itu structuring element. Secara umum, pemrosesan citra secara morfologi dilakukan dengan cara mempassing atau melewatkan sebuah structuring element terhadap sebuah citra atau gambar dengan cara yang mirip konvolusi pada pengolahan citra sebelumnya. Nah, seperti pada perkuliahan kemarin, konvolusi menggunakan kernel. Pada operasi morfologi, sistemnya mirip seperti itu. Tetapi kita menggunakan structuring element yang akan kita passingkan pada setiap bagian-bagian pada citra yang kita olah. Structuring element dapat diibaratkan dengan max pada pemrosesan citra biasa. Sebelum kita lanjut, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu structuring element. Nah, structuring element dapat berukuran sembarangan. Artinya structuring element itu bebas memiliki bentuk seperti segitiga, persegi panjang, jajar genjang, trapesium, dan bentuk-bentuk lainnya. Structuring element juga memiliki titik poros atau disebut juga dengan titik origin, titik asal, atau titik acuan. Nah, contoh structuring element seperti objek S dengan titik poros di 0,0 yang diberi tanda dengan warna oranye. Nah, biasanya titik poros itu terdapat di 0,0. Kemudian ada operasi morfologi. Sebenarnya operasi morfologi itu memiliki banyak jenis, yaitu ada dilasi, erosi, opening, closing, tining, tightening, dan skeletonizing. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai dilasi, erosi, dan opening. Nah, dilasi yaitu proses penggabungan titik-titik latar 0 menjadi bagian dari objek 1.
berdasarkan structuring elemen S yang digunakan. Nah, simbol dari dilasi yaitu adalah tanda plus yang terdapat dalam lingkaran. Erosi yaitu proses penghapusan titik-titik latar 0 menjadi bagian dari objek 1 berdasarkan structuring elemen yang digunakan. Simbol dari erosi yaitu tanda minus di dalam sebuah lingkaran, dan opening yaitu proses erosi yang dilakukan dengan dilasi. Proses erosi yang diikuti dengan dilasi. Efek yang dihasilkan adalah menghilangnya objek-objek kecil dan kurus dan memecah objek pada titik-titik yang memiliki nilai kecil. Nah, simbol dari opening yaitu adalah diawali dengan pengolahan erosi, kemudian dilanjutkan dengan pengolahan dilasi. Oke, langsung saja ke proses pengolahan citra morfologi dengan dilasi. Proses dilasi yaitu proses penggabungan titik-titik latar menjadi bagian dari objek berdasarkan structuring elemen yang digunakan. Cara kerja dari dilasi adalah untuk setiap titik pada A, lakukan hal berikut. Letakkan titik poros S pada titik A tersebut. Beri angka 1 untuk semua titik X, Y yang terkena atau tertimpa oleh struktur S pada posisi tersebut. Jadi intinya operasi morfologi akan mempasingkan setiap structuring elemen pada image yang kita olah, sehingga pada proses dilasi maka image yang kita olah akan ketambahan sebuah komponen-komponen baru dari proses step structuring elemen yang lewat. Di sini saya terdapat contoh mengenai dilasi. Nah, contohnya ada objek S dan objek A yang terdiri dari himpunan-himpunan seperti objek S terdiri dari komponen 0,0, 0,1, dan 1,0, dan diberi tanda bahwa titik poros pada objek S berwarna oranye. Kemudian ada image A atau citra A yang terdiri dari komponen-komponen seperti 0,0, 0,1, dan seterusnya. Dan di sini terdapat objek D yang merupakan hasil dari proses dilasi objek S dan objek A. Cara untuk dilasi adalah seperti ini. Nah, di sini saya akan memberi tanda X untuk titik poros, dan bagian dari structuring elemen saya akan memberi tanda D yang artinya dilasi. Nah, inti dari proses pemrosesan citra secara morfologi yaitu mempasing atau melewatkan setiap structuring elemen pada image yang akan kita olah. Jadi di sini kita akan mempasing nilai structuring elemen pada bagian X, pada bagian A. Di sini X, kemudian D, D. Nah, inti dari dilasi yaitu memberi nilai 1 pada setiap bagian image A yang dilewati oleh structuring image. Nah, di sini D-nya akan menjadi 1, X-nya 1, dan sini 1. Nah, kemudian kita akan mempasing X-nya menjadi di sebelahnya. Kemudian akan mengubah setiap nilai dari X, mengubah setiap nilai dari bagian S menjadi 1. Nah, pada bagian H atau ujung, kita juga melakukan hal yang sama. Di sini X, D, dan D. Kita ubah semuanya menjadi 1. Karena X sudah menjadi 1, tidak kita ubah, D-nya menjadi 1. Begitu juga selanjutnya. Sehingga semua bagian A akan terpasing structuring elemen, sehingga nilainya akan menjadi 1 semua. Sini 1, sini 1, 1, 1. Nah, inti dari proses dilasi yaitu adalah
penambahan komponen-komponen pada citra yang kita olah, sehingga hasil dari citra yang kita olah dengan dilasi akan bertambah komponennya, bisa menjadi lebih wide atau lebih banyak. Kemudian lanjut ke proses pemrosesan citra selanjutnya, yaitu pemrosesan citra dengan cara erosi. Lawan dari pemrosesan citra erosi adalah dilasi, karena pemrosesan citra morfologi dengan erosi yaitu penghapusan titik-titik objek menjadi bagian dari latar 0 berdasarkan structuring elemen S yang digunakan. Cara erosi adalah untuk setiap titik pada A, lakukan hal berikut. Letakkan titik poros S, structuring elemen, pada titik A tersebut. Jika ada bagian dari S yang berada di luar, maka titik poros dihapus atau dijadikan latar. Hal tersebut merupakan kebalikan dari proses dilasi. Saya akan mencontohkan mengenai proses erosi. Nah, di sini terdapat dua objek, yaitu objek S dan A, di mana objek S memiliki titik poros di 0,0 yang diberi tanda dengan warna oranye. Kemudian bagiannya yang bernilai 1, warnanya adalah abu-abu. Di sini saya akan memberi tanda E artinya adalah erosi dan X sebagai titik poros dari structuring elemen tersebut. Nah, kemudian di sini ada objek A yang merupakan suatu citra dengan komponen 0,0, 0,1, 1,0 dan seterusnya. Nah, yang objek E adalah hasil dari erosi antara objek S dan objek A, di mana bisa kita lihat bahwa image dari objek A hasilnya akan lebih kecil karena dilakukan erosi berupa penghapusan atau pengurangan komponen-komponen dari setiap structuring elemen yang dilewati. Di sini prosesnya langsung saja saya contohkan. Nah, pada saat mempassing pada edge di sini, nilainya adalah X, kemudian sini E dan E. Nah, karena pada erosi, pada setiap bagian image yang tertimpa oleh structuring elemen, maka nilainya akan menjadi 0. Dikarenakan terdapat bagian dari objek S yang berada di luar objek A, yaitu E di sini. Nah, maka nilainya adalah 0. Nah, 0. Nah, kemudian kita akan mempassingkan ke sebelahnya. Di sini X, di sini E, di sini E. Nah, karena terdapat bagian dari objek S yang terdapat di luar, maka nilainya 0 lagi. Begitu juga seterusnya. Semisal X ini terdapat pada edge, pada bagian tepi, maka terdapat dua bagian structuring elemen yang berada di luar, sehingga di sini nilainya 0. Kemudian pada saat seluruh bagian structuring elemen berada pada objek A, maka nilainya menjadi 1. Semisal X-nya terdapat di sini dan E-nya di sini, maka karena semuanya bagian S terdapat pada image A, maka di sini nilainya 1. Begitu juga sebelahnya. Kalau X tersebut sudah terdapat pada edge di sini, maka di sini nilainya 0. Sini 0, sini 1, dan sini 1. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa hasil dari pemrosesan morfologi dengan erosi, citra yang kita olah akan komponennya akan berkurang karena terdapat pengurangan yang dikarenakan bagian dari S terdapat pada luar bagian dari A. Oke, langsung saja lanjut ke proses opening. Nah, pemrosesan citra secara morfologi selanjutnya ada opening. Nah,
Opening adalah proses erosi yang diikuti dengan dilasi. Jadi kita akan melakukan pengolahan dengan erosi terlebih dahulu, yang hasilnya nanti komponennya akan berkurang. Kemudian akan dilakukan proses dilasi yang menambahkan komponen dari hasil erosi. Nah, efek yang dihasilkan adalah menghilangnya objek-objek kecil dan kurus, memecah objek pada titik-titik yang kurus, dan secara umum mensmoothkan atau menghaluskan batas edge dari objek besar tanpa mengubah area objek secara signifikan. Nah, di sini saya memiliki contoh dari proses opening. Di sini terdapat dua image, yaitu image grayscale dan image binary, berupa uang koin. Nah, bisa kita lihat pada image grayscale, gambar koin-koinnya itu masih raw atau kasar, sehingga kita lakukan proses morfologi open, sehingga dihasilkan bahwa setelah dilakukan morphological operation, koin-koinnya itu menjadi smooth karena dihilangkan objek-objek kecil dan kurus, menjadi smooth atau halus pada tampilan koin-koinnya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin pemrosesan morfologi lainnya bisa saya bikin pada video yang lain. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.